Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Christine Alfiani dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar sumber daya manusia. Pengertian manajemen SDM. Manajemen SDM adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan karyawan, mulai dari perekrutan, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaat. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan, target perusahaan. Jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meskipun demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Hal ini bergeser karena talent kini tak hanya berperan sebagai mesin saja, tetapi juga sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Orientasi pragmatis kemudian diubah jadi orientasi proses. Harapannya, semakin berkembang individu talent yang dimiliki, maka semakin baik pula kinerja yang diberikan untuk perusahaan. Akhirnya, performa perusahaan bisa meningkat dari waktu ke waktu. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kegunaan dari seluruh pekerjaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu, tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana membantu para manajer fungsional atau manajer ini supaya mampu mengelola seluruh pekerjaan dengan cara-cara yang lebih efektif. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Perry Kushau, penulis buku Human Resource Management 1996. Terdapat 5 macam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, membuat kebijakan dan pertimbangan. Tujuan manajemen adalah untuk membuat sebuah perusahaan memiliki motivasi kerja tinggi, maka dibutuhkan suatu kebijakan di mana memberi pertimbangan yang kemudian diputuskan oleh manajer. Yang kedua, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Yang kelima, media komunikasi terbaik. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sedarmayanti, penulis buku Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja 2009. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan, yakni 1. Tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul. Yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi manajemen sebagai organisasi adalah sasaran-sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada eksis. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah tujuan fungsional, yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dipelihara agar memberikan kontribusi yang optimal. Yang keempat, tujuan individu atau tujuan pribadi. Dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan
Dengan demikian, tujuan personal atau individual setiap anggota organisasi harus diarahkan pula untuk tercapainya tujuan organisasi. Tujuan individu digunakan sebagai motivasi para karyawan untuk lebih berkontribusi dalam melakukan tugasnya di dalam organisasi. Sebagai suatu ilmu, konsep manajemen bersifat universal. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam perubahan dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Fungsi MSDM. Ada beberapa fungsi yang bisa jadi acuan kinerja sumber daya manusia secara umum, yaitu perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisa jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk ke dalam fungsi ini. Selanjutnya, rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik, perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri. Semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, fungsi pengupahan, perencanaan perhitungan, pembayaran, dan komplain terkait pengupahan. Jadi fungsi selanjutnya yang dimiliki manajemen sumber daya manusia, semua juga wajib diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan kerja terkait lembur, potongan, tunjangan, hingga ketambahan atau insentif tertentu. Selanjutnya, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah melakukan penilaian kinerja secara berkembang. Di waktu yang sama, diadakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi, sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dalam meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, keselamatan kerja. Tak hanya menyoal kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen SDM juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perencanaan manajemen risiko, program motivasi, strategi konflik, serta mempertahankan keselamatan kerja dalam atau di luar perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan hubungan kerja, mengelola hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antar talent atau pegawai, menempatkan prosedur keluhan dan masukan dapat disampaikan, hingga penelitian pada manajemen SDM yang baik. Kesimpulan manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.